Yo halo The Bloggers yang suka galau gabut dan mager. Balik lagi di channel yang suka berbagi kebahagiaan dan keseruan. Dimana lagi kalau bukan di channel Bogasel. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis di Korea Selatan dengan genre petualangan bajak laut berjudul The Pirates yang dirilis pada tahun 2014 dan dibintangi oleh aktor serta aktris papan atas negara drakor tersebut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya lul, biar kita terus bisa berbagi pengalaman dan keseruan bersama. Oke, tak perlu berpanjang lebar, langsung saja siapkan headset, miringkan HP, dan jangan lupa nyipat, dan gas lur. Adegan diawali dengan memperlihatkan seorang jenderal yang sedang mengumpulkan para pemimpin prajuritnya untuk melancarkan rencana kudeta. Terlihat seorang pemimpin prajurit bernama Sajong menentang aksi yang akan dilakukan jenderalnya. Saudara Sajong bernama Hong yang loyal kepada jenderal kemudian langsung menantangnya, yang kemudian dihalangi oleh saudara lainnya bernama Jonggeun. Namun Jonggeun yang menghalangi aksinya itu seketika langsung dibunuh oleh Hong. Pertarungan antara Hong dan Sajong pun tak terhindarkan. Pertarungan yang sengit di antara keduanya akhirnya dimenangkan oleh Sajong. Sajong yang selamat kemudian dibawa kabur oleh temannya. Berpindah ke tengah lautan, terlihat sekelompok bajak laut yang sedang merampok kapal milik saudagar kaya. Seorang wakil kapten yang bernama Yewol akhirnya berhasil memojokkan saudagar kaya tersebut. Tak berselang lama, kapten kapal bajak laut bernama Soma dengan seenaknya sendiri langsung menghabisi saudagar kaya itu dan memerintahkan Yewol untuk mengambil emas yang berada di dalam kapal tersebut. Ketika berada di dalam kapal, Yewol juga mendapati para wanita yang menjadi korban perdagangan budak. Dan salah satu wanita itu yang bernama Mio meminta Yewol untuk dijadikan anak buah kapal. Kelompok bajak laut Soma segera memindahkan hasil rampasannya. Namun tiba-tiba seorang anak buah kapal tak sengaja menjatuhkan patung emas Buddha yang ia bawa. Melihat hal tersebut, Yewol segera terjun ke laut untuk segera mengambil patung itu. Dia pun melihat seekor paus yang mendekat kepadanya. Tak berselang lama, Yewol akhirnya muncul ke permukaan dan mendapatkan tepuk tangan dari para anggota bajak laut. Berselang 3 tahun kemudian, Soma didatangi oleh pemimpin prajurit dari kerajaan yang meminta anak buahnya untuk dijadikan budak dan sebagai jaminan agar dirinya tak terus dikejar oleh mereka. Seorang anak buah yang bernama Bong tak sengaja mendengar percakapan mereka. Dia pun memilih kabur menggunakan perahu. Soma kemudian menunjuk anak buahnya yang akan ia serahkan kepada pihak kerajaan, dan hal ini pun ditentang oleh Yewol. Perlakuan Soma kepada anak buahnya yang semaunya sendiri akhirnya membuat Yewol mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang Soma. Dengan sigap, Soma juga langsung meladeni serangan yang dilancarkan oleh Yewol. Meskipun dengan bersusah payah, akhirnya Yewol berhasil mengalahkan Soma. Soma yang tak mau mengakui kekalahannya lebih memilih untuk menceburkan diri ke laut dan berjanji akan balas dendam suatu saat nanti. Adegan berpindah ke tempat lain, di mana terlihat Kaisar Tiongkok memberikan stempel ke utusan kerajaan Joseon bernama Sangjil sebagai bukti bahwa kerajaan Joseon telah diakui dan resmi berdiri. Akan tetapi, ketika membawa stempel kerajaan itu ke Joseon, Sangjil dan pasukannya dihadang oleh anak paus yang dikira akan menyerang mereka. Pasukan pun dikerahkan untuk membunuh anak paus itu. Namun tiba-tiba, induk paus yang berukuran lebih besar langsung menghancurkan kapal itu dengan sekali hantaman. Tetapi salah satu bendera menancap di punggungnya. Tak cukup sampai di situ, paus itu pun kembali dan menelan stempel kerajaan yang mereka bawa.
Ketika sampai di kerajaan, Sang Jil yang tak mau dihukum oleh raja kemudian mengarang cerita bohong kalau dirinya diserang oleh bajak laut dan bandit gunung yang berhasil mencuri stempel kerajaan yang dibawanya yang diberikan oleh Kaisar Tiongkok. Sang raja pun memberikan waktu 10 hari kepada Sang Jil dan pasukannya untuk mengembalikan stempel kerajaan yang hilang. Sementara Bong yang kabur dari kapal berhasil sampai di daratan. Dia kemudian ditangkap oleh kelompok bandit gunung yang ternyata dipimpin oleh Sajong, dan kemudian ia dijadikan anak buahnya. Demi hidup berkecukupan bersama anak buahnya, Sajong melancarkan aksi untuk mencoba merampok orang kaya yang lewat. Namun karena rencana yang tak matang, aksi itu gagal. Mereka salah sasaran, yang membuat mereka dikejar oleh prajurit kerajaan. Sementara itu, Sang Jil dibantu rekannya menemui Hong, saudara Sajong yang bertarung di awal adegan film. Ternyata ia masih hidup dan dikurung di kerajaan. Dia kemudian dibebaskan dengan syarat dia harus mampu mengembalikan stempel kerajaan yang ditelan oleh seekor paus. Tak butuh waktu lama, Hong langsung berlayar dan bertemu bajak laut yang dikapteni oleh Yewol. Dia meminta Yewol untuk menangkap ikan paus yang telah menelan stempel kerajaan. Dan jika ia tidak mau, maka para anak buahnya akan Hong bunuh. Yewol yang tak mau anak buahnya menjadi korban pihak kerajaan, dia memutuskan untuk menuruti permintaan Hong. Sementara itu, Sajong menemui mantan anak buahnya dulu ketika menjadi prajurit kerajaan. Dengan memaksa, ia ingin mencari tahu informasi yang bisa berguna bagi dirinya. Dia kemudian diberitahu bahwa kerajaan sedang mengadakan sayembara dengan hadiah yang sangat besar untuk menangkap ikan paus yang telah menelan stempel kerajaan. Di waktu yang sama, Yewol datang untuk mencari perlengkapan senjata untuk memburu ikan paus. Tak terima aksinya diganggu, Sajong langsung menantang Yewol duel. Namun karena ia kalah jumlah dan informasi yang didapatnya sudah cukup, dirinya pun memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Yewol yang sengaja ingin bertemu dengan pria itu kemudian menawari patung emas yang ia dapatkan dulu sebagai alat tukar dengan senjata yang ia butuhkan. Sementara Sajong kembali ke kelompoknya dan menceritakan bahwa pihak kerajaan sedang mengadakan sayembara tentang berburu ikan paus dengan imbalan yang sangat besar. Seperti tokoh Usopp di anime One Piece, Bong yang sudah berpengalaman di laut mencoba melebih-lebihkan ceritanya. Dia juga menyebut kalau ukuran ikan paus sangatlah besar. Karena kelompoknya yang bodoh dan minim pengetahuan tentang laut, Bong hanya ditertawakan oleh mereka. Tapi Sajong yang penasaran dengan imbalan yang dijanjikan, ia bertekad untuk memburu paus tersebut. Di pagi hari, Yewol melangsungkan transaksi senjata dengan pria yang ditemuinya semalam. Akan tetapi, senjata yang sudah dibelinya justru dicuri oleh kelompok Sajong. Tak terima senjatanya dicuri, Yewol berusaha mengejarnya. Sajong yang melihat Yewol mengejar, ia berusaha menembaknya. Namun tembakan itu meleset dan hanya mengenai kincir air. Yewol akhirnya bisa mendekati Sajong. Pertarungan yang terjadi di atas gerobak membuat laju gerobak itu tak terkendali dan terus meluncur menuruni perkampungan. Sampai akhirnya mereka berhenti di depan benteng pertahanan. Para prajurit yang melihat ulah mereka langsung melontarkan anak panah. Dengan badannya, Sojung berusaha melindungi Yewol dari serangan itu. Tiba-tiba muncul kincir air yang menggelinding sebelumnya dan langsung menabrak tumpukan peledak. Dan hal itu pun dimanfaatkan mereka untuk kabur. Rupanya Sajong berhasil selamat berkat baju pelindung yang dikenakannya. Dengan peralatan seadanya, bersama kelompoknya mereka langsung berangkat menuju lautan. Begitu juga dengan Yewol. Dia menyiapkan armadanya untuk siap-siap memburu induk paus. Sementara itu, terlihat Soma yang ternyata masih hidup dan berhasil selamat.
Dengan mengumpulkan pasukannya, dia bersiap untuk kembali ke laut untuk membalas dendam kepada Yewol. Akibat bekal dan pengetahuan yang minim di lautan, Sajong kemudian dihampiri oleh ikan hiu yang dikiranya ikan paus. Dengan semangat yang membara, dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap hiu itu. Ketika perahu mereka diseret hiu, mereka juga sempat berpapasan dengan kapal kelompok Soma. Setelah melewati perlawanan hiu dengan sangat kocak, akhirnya mereka menepi ke daratan untuk segera membelah perut hiu tersebut. Tapi lagi-lagi Bong mengingatkan mereka kalau sebenarnya mereka telah menangkap hiu, bukan paus. Kecewa dengan hasil tangkapannya, Sajong kemudian memerintahkan untuk kembali ke laut. Tapi bodohnya, si biksu malah menghancurkan perahu yang mereka miliki. Karena tak memiliki perahu lagi, kelompok Sajong kemudian membuat rencana untuk mencuri kapal perang prajurit kerajaan yang tengah bersandar di pelabuhan. Mereka akan mengendap-endap mengambil salah satu kapal yang ada di sana. Sedangkan Sajong akan membakar kapal-kapal lain untuk mencegah kejaran prajurit kerajaan ketika mereka sudah berhasil mengambil kapal perang tersebut. Hong yang melihat kekacauan di pelabuhan menyadari semua ini adalah ulah Sajong. Dia akhirnya kembali berhasil menghadapi Sajong dan mengajaknya berduel. Tak mau kelompoknya ikut terlibat dalam masalah pribadinya, Sajong memilih pergi setelah anak buahnya berhasil menguasai salah satu kapal perang tersebut. Tak terima dengan perlakuan yang dibuat Sajong, Hong kemudian membantai semua pria yang ada di pelabuhan dan mengkambing hitamkan Sajong dan kelompoknya. Sementara itu, kelompok bajak laut Yewol yang sedang menyiapkan amunisi dikejutkan oleh serangan yang dibuat oleh kelompok Soma. Dan adu mental pun langsung terlihat di antara keduanya. Sajong yang berhasil mencuri kapal perang kemudian dikagetkan dengan kemunculan anak ikan paus yang sangat besar dan membuat nyalinya menjadi ciut setelah mengetahui ukuran induknya yang jauh lebih besar. Ketegangan yang terjadi di antara Yewol dan Soma kemudian diganggu oleh kehadiran kapal Sajong yang sudah tak memiliki tujuan di lautan. Yewol yang sudah tak sabar menghadapi Soma, dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerang. Pertarungan sengit antara Soma dan Yewol pun terjadi. Sajong yang melihat Yewol terpojok berusaha membantunya, tapi justru ia diajukan oleh Yewol yang tak mau pertarungannya dengan Soma diganggu. Tak ingin Sajong menjadi korban, anak buahnya meminta dia agar tak ikut campur dalam peperangan kali ini. Si biksu yang berusaha menyelamatkan diri kemudian terbawa oleh kapal perang yang perlahan meninggalkan pertempuran itu dan membuat Sajong dan yang lainnya tertinggal di atas kapal Soma. Dendam yang membara berhasil membuat Soma mengalahkan Yewol. Dengan luka parah yang diderita, Yewol hanya bisa terdiam menahan sakit luka di bahunya. Kemenangan Soma kemudian dirayakan oleh anak buahnya, termasuk Sajong yang berpura-pura ikut merayakan keberhasilan Soma. Eits, tapi Soma yang kesal akan ulah Sajong sebelumnya, dia pun memborgol Sajong bersama dengan Yewol. Sedangkan kelompoknya dan anak buah Yewol akan diserahkan ke pasukan kerajaan. Yewol yang tak sudi untuk kembali bersama Soma lebih memilih menceburkan diri ke laut, diikuti dengan Sajong yang tangannya terborgol bersamanya. Singkat cerita, Soma menemui Hong untuk menyerahkan para bandit kelompok Sajong dan anak buah bajak laut Yewol untuk dijadikan jaminan atau pajak agar dirinya tak dikejar lagi oleh para pihak kerajaan. Namun, untuk kali ini Hong meminta Soma untuk mengantarnya memburu paus yang menelan stempel kerajaan. Apabila ia tak mau, maka ia akan membunuh semua anggotanya yang tersisa. Adegan flashback ketika Yewol sedang menyelamatkan seekor ikan paus yang terperangkap di jaring nelayan. Dia kemudian membebaskan paus tersebut. Ternyata paus yang dulu ditolong oleh Yewol kini telah tumbuh dewasa menjadi seekor induk paus
dan membalas perbuatan baik Yewol dengan menyelamatkannya hingga ke tepi pantai. Sajong yang tersadar kemudian berusaha menggendong Yewol yang tak sadar akibat luka yang dialaminya, dan juga berusaha mengobati Yewol agar dia cepat pulih. Keesokan hari, Yewol terbangun dan mendapati lukanya telah diobati oleh Sajong. Karena rantai yang terus mengikat mereka, membuat hubungan keduanya pun semakin dekat. Tak berselang lama, tiba-tiba mereka dikejutkan kedatangan kapal perang yang sebelumnya terombang-ambing bersama si biksu, anak buah Sajong. Rantai yang mengikat mereka akhirnya berhasil dilepas. Dan segera mereka menyusun rencana untuk segera membebaskan anak buah yang diserahkan oleh Soma kepada pihak kerajaan. Dengan perlahan, Sajong dan Yewol berusaha menyusup di bawah dermaga dan berhasil membebaskan anak buahnya, serta mengalahkan para prajurit yang ada di sana. Setelah kembali di tengah laut, Sajong dan kelompoknya memilih berpisah dengan bajak laut Yewol, dan dia memilih untuk kembali menjadi bandit gunung. Sesampainya di daratan, Sajong dikejutkan dengan tewasnya seluruh penduduk desa. Dari informasi yang ia dapat, ternyata yang membantai para warga adalah Hong. Sajong yang tak terima perlakuan saudaranya, memutuskan kembali ke laut dan mencari Hong untuk ia kalahkan. Di tengah laut, Soma berserta Hong berhasil mengetahui keberadaan anak paus dan induknya. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap anak ikan paus tersebut. Dengan tertangkapnya anak paus, otomatis sang induk berusaha mendekat untuk menyerang kapal mereka. Melihat sang induk yang semakin mendekat, mereka langsung menembaki dan melempar granat untuk melumpuhkan sang induk. Sang induk pun berhasil mereka lumpuhkan dan mati di depan anaknya. Hong yang melihat itu kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menyeret induk paus ke daratan. Soma yang tak suka dengan Hong karena semaunya sendiri memerintah di atas kapalnya, kemudian mengancamnya. Sebaliknya, Hong yang sudah berhasil menangkap induk paus itu juga tak segan akan membunuh Soma dan anak buahnya dan menganggap mereka sudah tak berguna. Akan tetapi, Soma telah memiliki rencana meledakkan kapal mereka bila Hong masih semaunya sendiri memerintah mereka. Ketegangan yang terjadi di antara mereka kemudian terpecah ketika kapal tersebut diserang. Dari balik badai terlihat bajak laut Yewol beserta anak buahnya yang sudah siap untuk menyerang. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Yewol langsung menyerang kapal tersebut dan langsung membebaskan Mio yang ternyata ditawan oleh mereka. Dia yang melihat induk paus juga segera membebaskannya, meskipun induk paus itu telah mati. Soma dan Hong menjadi sangat marah karena dengan hal itu stempel kerajaan ikut tenggelam bersama induk paus. Yewol harus menghadapi Hong, namun hal itu ditahan oleh Soma karena yang pantas mengalahkan Yewol adalah dirinya. Di tengah ganasnya ombak, muncullah kelompok bandit gunung yang dipimpin oleh Sajong, yang langsung menembakkan bola api ke arah mereka. Yewol yang kembali bangkit langsung diserang oleh Soma dan Hong, tapi hal itu langsung dicegah oleh Sajong yang muncul dan membantu Yewol. Saling berhadapan dan dengan dendam yang tersimpan, mereka pun langsung luapkan dengan saling serang. Sajong melawan Hong dan Yewol menghadapi Soma. Sekuat tenaga, Yewol berusaha kembali mengalahkan Soma. Meskipun terpojok, akhirnya dia bisa melukai dan menyudutkan Soma. Untuk kali ini, Soma mengakui kekalahannya. Karena sebentar lagi kapal tersebut akan meledak, dia meminta Yewol untuk segera pergi meninggalkannya. Sementara itu, Sajong juga terus meladeni serangan saudaranya itu. Dengan jurus yang ia miliki, Sajong berhasil menusuk kaki Hong yang membuatnya tak bisa bergerak. Yewol kemudian memperingati semua anak buahnya, termasuk Sajong, bahwa kapal itu akan segera meledak, yang membuat mereka kemudian segera melompat ke laut. Tak berselang lama,
Soma dan Hong yang sudah tak berdaya harus tewas setelah kapal mereka meledak. Sajong dan Yewol pun akhirnya selamat setelah mereka bersama-sama menceburkan diri ke laut. Film pun diakhiri dengan adegan Sajong yang datang dan mengancam rajanya. Dia meminta kepada raja untuk menjadi pemimpin yang adil dan jujur kepada rakyatnya. Kalau tidak, ia akan kembali dan akan membunuhnya. 우리가 국세를 먹은 까닭은 국호는